Ini kok ini ya tadi ya terlempar ya. Ender sendiri kayaknya deh, Pak. Ntar saya ini lagi ya. Oke, saya ulangi lagi. Ini sambil nunggu teman-teman masuk dulu.
Gimana? Bisa saya lanjut ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, tadi saya ulangi lagi ya. Jadi untuk kasus maksimum gitu ya, untuk fase yang pertama itu menggunakan aturan minimum ya. Jadi dikondisikan semuanya minimum. Karena di sini hanya terdiri dari satu dummy saja, variabel dummy dari sini ya, variabel dummy-nya ya. Nah ini bentuk kanoniknya. Maka di sini hanya ditulis saja satu gak apa-apa sini, z sama dengan a gitu ya. Ini untuk variabel objektifnya. Nah untuk bentuk kanonik fase keduanya gunakan aturan maksimasi. Aturan maksimasi maksud saya di sini dalam penentuan kolom kuncinya itu kalau maksimasi itu dipilih negatif terbesar gitu ya. Untuk minimasi pilih positif terbesar gitu ya. Jangan sampai ketukar ya. Kalau maksimasi itu negatif terbesar, kalau minimasi itu positif terbesar. Nah, ini syarat kondisinya kalau maksimum itu ZJ min CJ itu lebih besar atau sama dengan 0. Seperti ini ya. Kurang atau sama dengan 0 seperti itu. Kalau minimum, ini kalau maksimum. Itu syarat kondisinya. Ini kasus maksimum. Jadi mula-mula minimum, terus yang fase kedua maksimum. Dimana kalau di sini minimum, seperti yang tadi soal tadi, jadi yang awal-awal pasti minimum, yang kedua itu di sini juga minimum seperti itu. Nah ini jangan sampai lupa aturan-aturannya di sini ya. Jadi cuma beda aturan di bagian fase 2 aja. Kalau fase pertama aturannya sama semua, kasus minimum gitu ya, untuk minimum. Sorry, bukan kasus minimum, maksud saya di fase 1 itu semuanya minimum sini untuk objektifnya. Untuk yang fase kedua ini tergantung di soal awal. Maunya maksimum atau minimum seperti itu. Nah, ini kalau dibawa ke dalam bentuk tabel seperti itu ya. Jadi yang CJ-nya ini kan ngikut di constraint-nya, di bagian objektifnya ini, CJ-nya. Jadi di sini cuma terdiri dari satu ini aja, satu variabel dummy saja. Nah, tulis saja 1 0 0 0 0 0 gitu ya. Nah, sedangkan ini ada bentar ya. Oke. Ini ya. Sorry, saya omongan saya tadi saya tarik ya. Saya tadi kan bilang dalam penentuan yang ini itu ikut yang ini, ikut yang fungsi objektifnya gitu ya. Itu saya tarik pernyataan itu. Jadi dalam menentukan ini itu bukan dari sini. Bukan dari sini, tapi dari ininya, dari constraint-nya. Dari constraint-nya ya. Taruh sini ya. Jadi di bagian constraint pertama ini yang positif yang mana sih? Jadi di sini yang positif S1, soalnya ini plus. Yang kedua di sini plus S2 gitu. Sedangkan yang constraint yang ketiga itu plus A gitu ya. Jadi omongan saya tadi itu saya tarik ya. Jadi dalam penentuan ini bukan dari fungsi objektifnya. Kalau dari fungsi objektifnya nanti ini hanya terdiri dari A saja gitu ya. Itu salah ya pernyataan yang awal. Jadi saya ganti dalam penentuan yang ini itu tergantung dari constraint-nya ini. Jadi dicari yang maksudnya positifnya. Jadi di sini kan yang positif kan ini plus S1 ya. Plus S2, terus yang constraint yang ketiga ini plus A gitu ya. Banyak di sini dituliskan seperti ini. Untuk yang S3 gak ditulis di sini soalnya ini negatif, minus S3. Jadi surplus itu gak ada di sini. Itu tips dari saya. Yang awal tadi ini ya bukan ya, keliru ya, ini yang terbaru. Kemudian yang bentuk yang fase kedua ini ya. Ini lagi-lagi dalam penentuan ini. Nah, ini sebenarnya hasil akhirnya. Sebenarnya kalau mula-mula itu ya, itu di dalam tabel itu bukan X tapi S1, terus di sini S2, di sini A gitu, sama seperti yang ini. Nah, ini
kasus terakhir maksud saya itu hasilnya 4, 5 sama 37 seperti itu. Nah, ini untuk proses detailnya ini silakan teman-teman bisa mencoba. Silakan. Atau ada pertanyaan dulu sebelum mengerjakan ini. Silakan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Iya. Tadi yang di fungsi objektif itu yang maximize Z itu dapatnya 0S1, 0S1, 0S2, 0S3 itu dari mana, Pak, tadi? Dari sini, dari constraint-nya ini. Dari sini. Oh. Itu. Jadi, seperti itu. Iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan ada pertanyaan sebelum latihan. Kak, saya izin bertanya. Oke. Untuk kendala atau constraint yang boleh diubah ada syarat tertentu nggak, Pak? Atau bebas kita mau milih yang mana, Pak? Maksudnya diubah apanya ya? Ini tandanya, Pak. Oh, kalau masalah tanda itu ya, di pertemuan simplex itu pertemuan keberapa ya? Ketiga ya? Simplex ya 3, Pak. Kalau simplex biasa itu kan kasusnya maksimum. Nah, kalau kasus maksimum berarti gini ya, ini kembali ke sini aja. Nah, gini aturan ini. Nah, ini. Jadi kalau misalkan mula-mula ya, itu kurang sama dengan atau lebih besar sama dengan, itu kan kalau mau diubah ke dalam bentuk sama dengan, itu kan ini kan namanya bentuk kanonik sama dengan. Nah, kalau mula-mula tanda di dalam constraint itu kurang atau sama dengan, maka ditambahkan variable select seperti itu. Jadi nanti kalau di constraint ya, kalau ada kurang atau sama dengan, mau diubah ke dalam bentuk kanonik, itu ditambahkan variable select gitu. Ditambahkan ya, bukan dikurangi. Sedangkan kalau mula-mula ada constraint yang tandanya lebih besar atau sama dengan, maksudnya dibawa ke dalam bentuk kanoniknya itu dikurangi, ya ini ya, dikurangi variabel surplus, kemudian ditambahkan variabel dummy, itu ya. Nah, kalau mula-mula di kendala atau constraint-nya itu sama dengan tandanya, mau dibawa ke dalam bentuk kanonik, maka hanya cukup ditambahkan variabel dummy saja, seperti itu. Ini aturan-aturan yang ada di metode simplex, seperti itu. Secara umum ya, secara umum. Seperti itu, Mbak. Maksud saya, Pak, ini Pak, tandanya tuh kalau pakai persamaan yang kedua gitu yang diubah boleh nggak, Pak? Maksudnya apakah ada syarat tertentu yang diubah gitu, Pak? Oh, maksudnya perubahan tanda ini. Tanda betul, ini. Iya, kalau 3Y yang lebih besar sama dengan 15 itu boleh nggak, Pak? Gitu maksud saya, Pak. Oh, boleh. Ini bebas itu, Pak. Mbak siapa ini? Fizi, Pak. Oke. Ini dilihat dari sini sebenarnya, Mbak Fizi. Ini yang saya ganti kan bagian garis ini kan ya, bagian garis ini ya. Nah, kalau itu saya ganti ke dalam bentuk lebih besar atau sama dengan, itu ada daerahnya di sini, gitu ya. Iya. Nah, kalau misalkan ada Mbak Fizi misalkan mau ganti di constraint pertama itu diganti lebih besar atau sama dengan, nggak masalah, asal jadi dikembalikan lagi ke metode grafik, asal masuk akal gitu loh hasilnya gitu. Jadi istilahnya metode grafik ini secara visual gitu. Ini kalau misalkan di bagian sini masuk akal nggak gitu, seperti itu. Gitu. Dikondisikan saja, nggak masalah kalau diganti. Seperti itu, Mbak Fizi. Oh, baik, Pak. Oke. Ada lagi? Pak, saya izin bertanya, melanjuti pertanyaan Fizi. Berarti kita perlu untuk menggambar grafiknya terlebih dahulu, Pak. Kalau misal ingin mengubah tanda yang tadi. Oh, itu nggak perlu ini. Sebenarnya teman-teman nggak perlu terlalu fokus ke situ. Nanti itu yang buat ini apa? Nanti tergantung yang membuat soal. Jadi sekarang saya ganti, nanti ada keterangan saya ganti harus ganti seperti ini, saya seperti apa, seperti itu. Dan itu ini saya pastikan sudah saya cek sebelumnya sebelum saya ganti-ganti seperti itu constraint-nya.
Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu ini fokus ke situ sebenarnya. Tapi memang kalau pengen belajar sendiri gitu ya, itu tips dari saya itu memang dikembalikan dalam bentuk metode ini lagi, metode grafik. Jadi secara visualnya seperti itu. Kalau misalkan daerahnya diganti seperti ini tuh masuk akal gitu. Kayak yang tadi ditanyakan siapa tadi? Yang kasus apa tadi? Kasus minimum, sedangkan constraint-nya itu kurang atau sama dengan gitu ya. Tadi Mbak siapa tadi? Lupa saya. Priscilla. Nah, Priscilla. Nah, itu kalau misalkan ada kasus itu ya tadi, itu kemungkinan kan di daerah sini ya, ini pasti kalau misalkan daerahnya sini ya, sedangkan itu yang ditanya minimum gitu ya. Jadi nggak mungkin itu ini titik ini sama titik ini nggak mungkin. Jadi antara titik ini sama titik ini, gitu. Antara titik E sama titik D, gitu ya. Itu kalau mencari titik minimum. Nah, tetapi dikembalikan lagi secara logikanya, ada nggak sebenarnya hasil yang apa ya, yang salah satunya itu nol seperti itu. Jadi secara ini semuanya memberikan visual gitu untuk metode grafik seperti itu. Seperti itu, Mbak. Oke, baik, Pak. Berarti itu udah ada di soal gitu ya, Pak? Iya, sudah ada di soal. Jadi nanti saya kasih petunjuk ini diganti gitu, seperti itu. Oke. Terus kalau misal nih, Pak, kan itu kan kurang dari. Kalau mau dibalik, terus tandanya itu diganti gitu, Pak. Tanda plus minusnya gitu diganti gitu gimana ya, Pak? Kan itu kan 6X plus 5Y kurang dari sama dengan 30. Kalau misal diganti lebih besar sama dengan, itu kan berarti diganti tanda aja gitu, Pak. Tanda minus plusnya itu. Oh, itu nanti apa kasus dualitas itu. Belum saatnya. Oh, berbeda Pak ya. Tidak bisa seperti itu berarti Pak. Iya, itu langsung saya ganti aja gitu maksud saya. Memang kalau secara aturan ini Mbaknya ini benar. Kalau secara aturan kalau pengen ganti tanda itu kan dikalikan aja negatif gitu kan ya. Jadi minus 2X, minus 3Y dibesar harus sama dengan minus 60 gitu ya. Iya. Seperti itu. Oh, baik. Berarti itu berbeda metode gitu ya, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Ini untuk metode Big M-nya, itu kan tadi hanya satu fase saja. Jadi yang slide yang saya share kemarin itu ada yang keliru. Ini bagian sini harusnya negatif, bukan positif. Yaitu aturan dari itu metode Big M. Kalau maksimum itu negatif. Itu ya. Ini mungkin kalau belum ada pertanyaan atau kalau masih ada pertanyaan ini sebelum melengkapi ini apa step-step yang ada di contoh 2 ini. Silakan kalau masih ada yang ditanyakan. Maaf Pak, tadi yang diganti tandanya yang mana ya Pak? Yang ini, yang constraint yang kedua. Yang ketiga. Yang ini. Silakan kalau ada pertanyaan lagi sebelum ini teman-teman latihan ini. Proses lengkapnya yang ini, yang metode simplex yang 2 fase seperti apa? Gimana, nggak ada pertanyaan?
Kalau nggak ada, mungkin ini teman-teman bisa mencoba ini. Nah, ini proses lengkapnya seperti apa sih? Jadi nanti hasil akhirnya itu 4, 5, 3, 7 seperti itu ya. Nanti mungkin untuk soal kuis mungkin nanti saya seperti itu. Jadi saya kasih nilai akhirnya itu seperti apa, terus teman-teman lengkapi prosesnya itu seperti apa, seperti itu. Jadi setidaknya sudah saya uji gitu loh soal itu sebelum saya serahkan ke teman-teman. Seperti itu. Nah, ini proses lengkapnya seperti apa? Mungkin teman-teman bisa mencoba ini seperti apa. Metode simplex 2 fase. Saya kasih waktu ini ya sekitar 20 menit gitu, nggak apa-apa ya. Kalau ada yang lebih cepat nggak masalah. Nanti langsung ini aja apa? Silakan sharing jawabannya. Silakan. Ini pekerjaannya bisa pakai Excel bisa kalau yang simplex 2 fase ini.
Ini penghitungan saya ini sampai ke iterasi ke-6. Jadi fase kedua itu dari iterasi ke-4 sampai ke-6. Yang fase pertama itu dari iterasi ke-1 sampai iterasi ke-3. Jadi total 6. Silakan teman-teman bisa mencoba.
Silakan yang pengen coba. Lah gak apa-apa, yang penting coba dulu.
Gimana ini? Masih bingung? Saya stuck di iterasi 3, Pak. Itu yang fase 1 ya? Iya. Betul. Itu sudah optimal. Belum saya, Pak. Harusnya optimal ya, Pak? Iya, kalau penghitungan saya optimal. Di iterasi ketiga. Baik, Pak. Atau mungkin ditunjukkan aja nggak apa-apa. Oke, baik. Kita Saya bisa. izin share screen. Oke. Ini, Pak. Apa salah hitung ya, Pak? Iya, kayaknya ini salah hitung kayaknya. Di bagian mana? Yang salah hitung itu di ini, yang terakhir ini. Yang A ini. Nah, ini coba dicek yang mana yang keliru itu. Itu ada yang salah. Kalau yang iterasi ke-1 ke-2 itu ada sudah benar. Oke, baik, Pak. Permisi, Pak. Iya. Yang iterasi kedua itu baris kuncinya apa yang itu ya? Yang baris ketiga. Yang ini sih. Oh iya, maaf. iya betul. Oh iya, iya. Oh iya, ya benar-benar. Iya. Astagfirullah. Oke. Oke, makasih Rika. Oke, berarti kalau kayak gitu berarti salah di sini juga, Pak ya. Oke, terima kasih. Oke. Gak apa-apa, dilanjutkan aja di situ. Baik. Penghitungannya. Bentar, biar nggak bingung. Ini Mbak siapa?
Saya Mita, Pak. Oh, Mita. Tadi Rika ya yang komentari ya? Ya, Pak. Ya, Rika. Oke, berarti Kalau kuis nggak apa-apa pakai ini, pakai apa? Pakai Excel. Tapi nanti tabelnya tetap ini ya, ditulis di lampirannya, lampir jawabannya. Cuma alat bantu saja. Tapi nanti kalau UTS nggak bisa pakai Excel. Soalnya rencananya ini offline. Kalau kuis masih bisa. Pak, boleh saya lanjutin nanti, Pak? Nggak apa-apa, sekarang aja. Oke. Soalnya ya gitu. Oke. Ini apa ini? Nah, ini kan ini. Sampai ke iterasi ketiga aja nggak apa-apa. Dikurangi ini. Ini. Salah dan dia. Ini. Pak, saya salah di mana ya, Pak? Sudah benar yang atas itu. Salah rumus, tapi saya bingung, Pak. Yang mungkinnya ZJ-nya itu mungkin ini ya. Penghitungannya ZJ. Soalnya yang keliru ini. Ini yang punya Mbak Mita kan awalnya kan X, yang iterasi kedua kan X S2A kan ya. Di bagian C-nya itu ya. Ya, Nah, Pak. harusnya kan yang ganti kan A diganti dengan Y gitu ya. Harusnya di sini X S2 Y gitu ya. X S2 Y gitu ya. Oh iya sih benar. Nah, itu yang CI-nya juga diganti. Oke, gini ya, Pak. Nah, itu kan sudah optimal berarti. Oke. Jadi ini kalau sudah optimal ke fase kedua. Oke, terima kasih ya Mita. Oke, terima kasih, Pak. Ini bentar saya share ini ya lengkapnya. Jadi untuk kuis kalian nggak apa-apa pakai ini, pakai apa? Pakai Excel untuk membantu apa penghitungan itu. Tapi nanti tabelnya tetap dituliskan di ini di lembar jawabannya. Kalau UTS, nah itu
kalian benar-benar latihan penghitungan secara manual. Oh iya Pak, minggu depan ini masih online kan ya Pak? Iya, masih online. Kemarin saya mintanya ini ke Bu Chandra itu mintanya online. Online. Jadi untuk khusus untuk pertemuan saya online terus, kecuali UTS untuk offline. Mungkin nanti setelah saya ngajar, jadi itu kan setelah saya ngajar Bu Chandra itu nanti, nah itu nanti aturnya beda lagi mungkin. Kalau saya masih online untuk kelas ini. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Nah, ini tadi yang dihitung sama Meta tadi ya. Nah, ini seperti ini sudah benar, ini sudah optimal di sini. Untuk fase pertama itu kan kasusnya minimum ya. Terus yang kedua maksimum seperti itu. Nah, nilai yang ada di sini, sorry, A-nya nggak ikut ya. Nilai yang ada di sini, sorry, ini Z-nya nggak ikut. Sini, ini dipindah ke sini. Sih Pak, maksudnya belum ter-share screen. Oh, sorry. Nah, ini tadi sudah ya kelihatan ya? Lihat Pak. Nah, ini tadi kan yang dikerjakan sama Meta tadi sampai iterasi ketiga. Nah, karena ini sudah kurang atau sama dengan 0, nah nilai yang bagian sini, ini ya, sampai sini aja. Hanya nggak usah ikut. Itu dipindah ke sini langsung. Sini, nah ini sama persis itu ya. Nih. Nilainya sama persis. Kemudian yang untuk objektifnya, objektif fungsinya ini. Nah, ini kan tadi nggak ikut ininya, dummy-nya. Jadi seperti ini tulisannya. 3x plus 5y, 0S1, 0S2 ya, gitu ya. Minus S3. Gitu. Nah, ini kan tadi terakhir ini ya. Kondisi terakhir yang dihitung Meta tadi kan X, S2Y ya. Ini juga ditaruh di sini. Dipindahkan ke sini. Jadi kondisi terakhir yang bagian sini itu dipindahkan ke sini. X, S2Y. Nah. Tapi yang ini beda. Nilai yang di CJ-nya ini beda ya. Ini 305. Sedangkan yang awal 00. Soalnya ini sudah ganti. X-nya 3 ya. Y-nya 5 gitu ya. Jadi nanti yang dipindah itu yang bagian ini, sorry, saya ulangi lagi, di bagian ini ya. Jadi bagian variabel X, S2 sama Y itu dipindah ke sini, sama isinya ini. Nah, entry-entry-nya ini dipindah ke sini juga. Terus nilai ini itu ganti, ikut yang ini. CJ-nya kan tadi sudah beda kan ininya, objektif fungsinya sini sudah beda. Nah, karena ini kasus maksimum, maka ikuti aturan maksimum. Kalau maksimum itu untuk menentukan kolom kuncinya itu dicari negatif terbesar. Ini negatif terbesar ini, ya. Terus kalau yang ini itu sama persis dengan yang minimum, dicari terkecil, positif terkecil gitu ya. Sama, terus proses gitu ya. Ini ada pergantian ini juga X2 sama Y ini juga diganti ini. Tergantung posisi kolom kuncinya. Ini sampai iterasi ke-6 ya diproses seperti ini. Nah, ingat, ini kondisinya untuk maksimum. Yang mula-mula tuh ZJ min CJ kurang atau sama dengan 0. Ini berubah jadi ZJ min CJ lebih besar atau sama dengan 0. Ini soalnya kondisi maksimum. Jadi syarat berhentinya maksimum itu ini, ZJ min CJ lebih besar sama dengan 0. Yang tadi itu ZJ min CJ kurang sama dengan 0. Nah, ini kondisi minimum. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, maka ini sudah optimal seperti itu. Nah, ini. Jadi total keseluruhan itu sampai 6 iterasi untuk total untuk fase 1 dan fase 2 seperti itu. Nah, diperoleh hasilnya seperti ini, 4, 5, 3, 7. Nanti teman-teman bisa cek dalam metode grafik, benar nggak hasilnya gini gitu. Silakan. Jadi cek nanti latihan di tempat masing-masing. Seperti itu, ada pertanyaan?
Silakan kalau ada pertanyaan, masalah kuis atau apa. Kira-kira model kuisnya kayak gimana, Pak? Ngerjain tabel gini atau gimana? Iya, pasti. Ini soalnya metode simplex terkait sama tabel. Jadi pakai tabel nanti pengerjaannya. Tapi untuk penghitungan sebagai alat bantu, kalian bisa pakai Excel, nggak apa-apa, nggak masalah. Sebagai alat bantu saja. Nanti kalian itu di Excel itu misalkan buat tabel seperti ini ya. Nanti ini aja dipindah aja ke ini, ke mana ke lembar jawaban, dipindah aja gitu, nggak masalah. Ini sebagai alat bantu aja. Tapi nanti untuk ini ya, untuk untuk iterasi ke-1 sama iterasi kedua, itu di sini iterasi ke-1 nanti kasih keterangan aja. Maksudnya saya itu ini kasih keterangan kolom kuncinya itu apa sih, terus kenapa aku pilih alasan itu kolom kunci seperti itu, kasih alasan aja untuk iterasi pertama dan kedua. Nah, iterasi berikutnya kan sama aturannya seperti itu. Cukup di iterasi ke-1 kedua aja, nanti kasih keterangan aja. Kenapa kok pilih kolom kunci ini, kenapa alasannya seperti itu. Terus ini juga yang iterasi kedua mencari nilai barunya itu gimana sih rumusnya seperti itu. Gitu aja. Cukup iterasi 1 dan 2 saja. Ada lagi pertanyaan? Pertemuan pertama itu juga dipelajari ya. Itu pengantar riset operasi. Itu nanti keluar juga. Pak, apakah boleh lihat iterasi yang keempat ya, Pak? Iterasi keempat. Ini. Oke, terima kasih, Pak. Oke, ini nanti saya share ini di mana? Di Hebat. Nanti setelah ngajar ini kelas A1. Silakan. Ada yang tanyakan? Izin bertanya Pak, berarti untuk iterasi ketiga dan seterusnya itu rumusnya nggak perlu ditulis lagi ya Pak di lembar jawaban? Nggak perlu, soalnya kan sama seperti sebelumnya. Jadi intinya iterasi pertama dan kedua gitu aja. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Ini sudah habis ya waktunya ya? Kalian ada kuliah kan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Dan ini banyak-banyak ini aja latihan soal aja. Nanti insya Allah terlatih sendiri itu. Jadi kalau ada pertanyaan sambil lalu melalui ketua kelas nggak masalah. Untuk Excel ini nanti akan dibagikan kan, Pak? Betul, nanti saya bagikan. Baik, terima kasih, Pak. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga kuisnya nanti lancar ya. Jangan lupa banyak latihan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.